Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini topik kita adalah tentang fakta sejarah penyaliban dan kebangkitan Kristus dari sumber non-Yahudi. Adapun tujuan dari topik ini disampaikan adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya mengenal atau mengetahui penyaliban dan kebangkitan Kristus dari sumber Alkitab saja, tetapi kita akan melihat kenyataan atau fakta ini, yaitu fakta penyaliban dan kebangkitan Kristus dari sumber non-Yahudi. Beberapa sumber non-Yahudi dari abad pertama dan kedua Masehi memberikan referensi tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Sumber-sumber ini berasal dari penulis Romawi, Yunani, dan bahkan beberapa catatan dari kaum skeptis. Berikut adalah beberapa referensi penting. Yang pertama adalah Tacitus yang hidup pada tahun 56 sampai 120 Masehi. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi yang menulis dalam Annales itu sekitar tahun 116 Masehi. Dalam karyanya ia menyebutkan bahwa Kaisar Nero menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran besar Roma tahun 64 Masehi. Tacitus menulis, Kristus, dari siapa nama itu berasal, menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu pejabat kita, yaitu Pontius Pilatus. Nah, saudara-saudari, pernyataan ini menunjukkan bahwa Tacitus mengetahui eksekusi Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus yang sesuai dengan catatan Injil. Yang kedua adalah berdasarkan catatan dari Flavius Josephus 37 sampai 100 Masehi. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi Romawi. Dalam bukunya Antiquities of the Jews sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi, ia menyebut Yesus dalam dua bagian. Bagian yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, adalah Testimonium Flavianum, Antiquities 1833. Bunyinya seperti ini. Pada waktu itu, ada seorang bijak bernama Yesus. Ia adalah pelaku perbuatan luar biasa. Ketika Pilatus atas tuduhan para pemimpin kita menjatuhkan hukuman salib kepadanya, mereka yang sebelumnya mengasihinya tidak meninggalkannya. Sebab pada hari ketiga ia menampakkan diri lagi kepada mereka. Bagian ini diyakini telah mengalami interpolasi Kristen, tetapi sebagian besar sejarawan percaya bahwa Josephus memang menulis sesuatu tentang Yesus. Yang kedua adalah referensi tentang Yakobus. Ananus mengumpulkan Sanhedrin dan membawa ke hadapan mereka seorang bernama Yakobus, saudara yang disebut Kristus. Ini menunjukkan bahwa Yesus dikenal sebagai sosok sejarah dengan pengikut yang cukup berpengaruh bahkan setelah kematiannya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga adalah Plinius Muda, 61 sampai 113 Masehi. Plinius Muda adalah seorang gubernur Romawi yang menulis surat kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112 Masehi. Dalam Epistule 10.96, ia menyebutkan bagaimana orang-orang Kristen berkumpul untuk menyanyikan pujian kepada Kristus seperti kepada seorang dewa dan bersumpah untuk menjalani hidup yang bermoral. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan setelah kematiannya. Catatan yang keempat adalah Suetonius, 69 sampai 122 Masehi. Seorang sejarawan Romawi lainnya, Suetonius, dalam The 12 Caesars menulis, karena orang-orang Yahudi terus-menerus membuat kekacauan atas hasutan Kristus, mereka diusir dari Roma oleh Kaisar Claudius. Meskipun nama Kristus kemungkinan salah eja dari Kristus, ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen awal sudah ada dan cukup berpengaruh di Roma. Catatan informasi yang berikut adalah berasal dari Talmud Babilonia, sekitar abad ke-3 sampai ke-5 Masehi. Talmud Babilonia yang ditulis oleh Rabi Yahudi setelah abad pertama menyebutkan eksekusi Yesus. Pada malam Paskah, Yesus digantung karena ia telah melakukan sihir dan menyesatkan Israel. Orang Yahudi, saudara-saudariku ya sekalian, tidak mengenal kata salib, tetapi mereka mengenal kata gantung. Jadi, menurut kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu bahwa Yesus digantung. Dari aspek Romawinya, Yesus disalibkan karena ia telah melakukan sihir dan menyesatkan Israel. Penyebutan digantung diyakini mengacu pada penyaliban karena dalam konteks Romawi, orang yang disalib sering disebut sebagai digantung di kayu. Nah, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, dari sumber-sumber di atas, meskipun berasal dari penulis non-Kristen, mengkonfirmasi kepada kita beberapa aspek sejarah mengenai Yesus. Yang pertama adalah Yesus adalah sosok sejarah nyata yang hidup pada abad pertama. Yang kedua, ia dieksekusi dengan cara disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang ketiga, setelah kematiannya, pengikutnya tetap menyembahnya dan percaya pada kebangkitannya. Yang keempat adalah gerakan Kristen berkembang pesat meskipun mengalami penganiayaan. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun sumber-sumber ini tidak membuktikan secara langsung kebangkitan Yesus, mereka menunjukkan bahwa pengikutnya dengan cepat menyebarkan keyakinan ini yang akhirnya membentuk fondasi agama Kristen. Mari kita analisis lebih dalam beberapa sumber utama. Yang pertama, Tacitus. Kredibilitas historisnya. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi terkenal yang dikenal karena kritik tajamnya terhadap kekuasaan. Dia bukan seorang Kristen,
dan menulis dengan nada skeptis terhadap agama Kristen. Fakta bahwa ia menyebutkan eksekusi Yesus oleh Pilatus tanpa niat mendukung agama Kristen memberikan bobot histori yang kuat. Mengapa ini penting? Tacitus menulis berdasarkan catatan resmi Romawi, bukan dari sumber Kristen. Sekali lagi saya tekankan, Tacitus menulis berdasarkan catatan resmi Romawi, bukan dari sumber Kristen. Ini berarti bahwa informasi tentang penyaliban Yesus bukan hanya legenda gereja, tetapi sesuatu yang dicatat oleh pemerintah Romawi. Memang Tacitus tidak menyebutkan kebangkitan Yesus, namun ia mencatat bahwa orang Kristen menganggap Yesus sebagai pemimpin spiritual mereka dan bahwa mereka dianiaya karena keyakinan itu. Yang kedua adalah Flavius Josephus. Ada perdebatan mengenai apakah testimonium Flavianum atau pernyataan Josephus tentang Yesus telah mengalami interpolasi atau penyuntingan oleh penulis Kristen kemudian. Namun berikut adalah kemungkinan rekonstruksi yang lebih asli berdasarkan analisis para ahli. Pada waktu itu, ada seorang bijak bernama Yesus. Ia melakukan perbuatan luar biasa dan memiliki banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun Yunani. Ketika Pilatus menghukumnya dengan penyaliban atas tuduhan para pemimpin kita, pengikutnya tidak meninggalkannya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari kemudian, dan karena itu mereka tetap mengikuti ajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, versi ini lebih masuk akal karena tidak terlalu pro-Kristen, tetapi tetap menyebutkan inti peristiwa. Yaitu yang pertama, Yesus adalah tokoh sejarah nyata. Yang kedua, ia disalib oleh Pilatus. Dan yang ketiga adalah pengikutnya mengklaim ia bangkit pada hari ketiga. Apa kelebihan dari Flavius Josephus ini? Flavius Josephus adalah orang Yahudi yang bekerja di bawah Romawi. Ia tidak memiliki kepentingan untuk mendukung agama Kristen. Fakta bahwa ia menyebut Yesus, bahkan dengan skeptisisme, menunjukkan bahwa peristiwa ini memang bersejarah. Kelemahannya, tidak ada catatan pribadi Josephus yang menyatakan apakah ia percaya kepada kebangkitan Yesus atau hanya melaporkan apa yang diyakini pengikutnya. Yang ketiga adalah Plinius Muda, bukti awal pengikut Yesus. Plinius Muda, seorang pejabat Romawi, menulis surat kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112 Masehi, bertanya bagaimana cara menangani orang Kristen. Dia melaporkan bahwa mereka mengadakan pertemuan pagi-pagi sekali, menyanyikan lagu untuk Kristus seperti kepada seorang dewa, tidak mau menyembah Kaisar Romawi bahkan ketika diancam mati. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mengapa ini penting? Ini menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 1 abad setelah penyaliban Yesus, komunitas Kristen sudah tersebar luas dan memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Yesus masih hidup dan harus disembah. Kelemahannya adalah Plinius tidak menyebutkan kebangkitan Yesus secara langsung,
Tetapi kepercayaan kuat orang Kristen pada kebangkitan terlihat dari sikap mereka yang rela mati daripada meninggalkan iman mereka. Ini maksudnya adalah bahwa pengikut Kristus yang rela mati untuk mempertahankan iman mereka tentu telah mengalami suatu keajaiban yang luar biasa, di mana mereka sendiri telah menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan itu adalah sesuatu hal yang menguatkan mereka sehingga mereka rela mati demi mempertahankan iman mereka. Ini berarti bahwa ketika lalu muncul pertanyaan, untuk apa pengikut Kristus ini rela mati mempertahankan iman mereka? Kenapa sampai mereka rela mati mempertahankan iman mereka? Karena mereka sendiri sudah menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Itulah yang menguatkan mereka dan rela mempertahankan iman mereka sekalipun nyawa taruhannya. Yang berikut adalah Suetonius. Apakah Kristus atau Kristus adalah Yesus? Suetonius menulis bahwa Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena perselisihan akibat Kristus. Ini kemungkinan merujuk pada Yesus Kristus, meskipun ada perdebatan tentang apakah itu hanya nama umum atau benar-benar Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen awal di Roma cukup besar dan aktif sehingga menimbulkan konflik sosial. Kemudian poin yang berikut adalah tidak secara eksplisit menyebut penyaliban atau kebangkitan. Yang kelima adalah Talmud Babilonia, perspektif Yahudi tentang Yesus. Bagian dari Sanhedrin 43a menyebutkan eksekusi Yesus pada malam Paskah dengan tuduhan bahwa ia melakukan sihir dan menyesatkan orang Israel. Mengapa ini penting? Yang pertama, ini adalah bukti dari sumber Yahudi yang tidak bersimpati terhadap Kristen, tetapi tetap mengonfirmasi bahwa Yesus memang disalibkan, bahwa Yesus memang dieksekusi. Menariknya, tuduhan melakukan sihir bisa merujuk pada mujizat yang dilakukan Yesus, tetapi ditafsirkan secara negatif oleh para pemimpin Yahudi. Kemudian ditulis beberapa abad setelah peristiwa terjadi, sehingga bisa jadi lebih bersifat reflektif daripada catatan sejarah langsung. Kesimpulan lebih lanjut. Sumber non-Kristen mengonfirmasi peristiwa penyaliban Yesus oleh Pontius Pilatus. Ini bukan hanya klaim agama, tetapi fakta sejarah. Yang kedua, meskipun sumber-sumber ini tidak mengonfirmasi kebangkitan secara langsung, mereka menunjukkan bahwa pengikut Yesus dengan cepat menyebarkan keyakinan bahwa ia bangkit dan mereka bersedia mati untuk keyakinan itu. Catatan dari Tacitus, Josephus, dan Plinius Muda menunjukkan bahwa Kristen berkembang pesat meskipun dianiaya, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dalam keyakinan mereka. Nah, saudara-saudara, demikian informasi yang sangat penting bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, bahwa penyaliban dan kebangkitan Kristus tidak hanya kita temukan dalam Alkitab Perjanjian Baru, tetapi memang penyaliban dan kebangkitan Kristus benar-benar fakta sejarah
Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana orang-orang non-Yahudi menginformasikan penyaliban dan kebangkitan Kristus memang merupakan fakta sejarah, walaupun mereka tidak seiman dengan kita atau tidak percaya kepada Kristus, tetapi mereka telah membuktikan kepada kita bahwa memang Yesus benar-benar disalib, dan itu merupakan fakta sejarah. Dan bahwa walaupun mereka skeptis bahwa Yesus bangkit, tetapi kejadian-kejadian yang dialami oleh para rasul ataupun yang tidak dialami oleh para rasul terkait dengan kebangkitan Kristus, itu pun terjadi dari beberapa informasi yang kita dengar, di mana kubur Yesus kosong, lalu kesaksian-kesaksian orang-orang yang dekat dengan Kristus mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Dan untuk apa para rasul mempertahankan iman mereka saat itu, bahkan rela menyerahkan nyawa mereka? Karena memang mereka telah menyaksikan bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, demikian dulu topik kita kali ini tentang fakta penyaliban dan kebangkitan Kristus menurut sumber-sumber non-Yahudi. Semoga informasi ini semakin menambah iman kita akan Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari kematian. Tuhan menyertai.